Jagalah aku ya Tuhan, biar ku jalan dengan lurus. Wahyukan dirimu Tuhan, biar ku capai tempanku. Hanya oleh pimpinanmu baru ku maju tak takut. Mohon sinar terang wajahmu menyerotiku selalu. Tiap langkah perlu kau bimbing, keliling semak duri. Tiap sikap perlu kau garap, agar sesuai maksudmu. Hanya dengan sertaanmu baru ku maju tak undur. Mohon Tuhan sertaanmu nyata atasku selalu. Tuhan beriku satu tekad, hanya damba dirimu. Tuhan beriku satu harap, tak dukakan hatimu. Ya Tuhanku, ku bermohon, erat dekaplah diriku, agar semua keindahanmu jadi tenaga sahabatku. Berita ke-30. Penyaluran Allah Tritunggal untuk menghasilkan tempat tinggalnya. Bagian kedua. C. Banyak tempat tinggal adalah banyak anggota tubuh Kristus, dan tubuh adalah gereja. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pasal 14 ayat 2. Frase tempat tinggal atau jama dalam ayat 2 dalam bahasa aslinya sama dengan tempat tinggal dalam ayat 23. Apa arti tempat tinggal itu? Banyak tempat tinggal mengacu kepada banyak anggota tubuh Kristus. Roma pasal 12 ayat 5. Dan tubuh ini adalah bait Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tubuh Kristus memiliki banyak anggota, dan masing-masing anggota adalah sebuah tempat tinggal. Jadi, banyak tempat tinggal berarti banyak anggota tubuh. Hal ini bisa dibuktikan oleh ayat 23 yang mengatakan bahwa Tuhan dan Bapa akan membangun sebuah tempat tinggal bersama orang-orang yang mengasihi Dia. Setiap pencinta Tuhan adalah sebuah tempat tinggal. Kita semua adalah tempat tinggal yang dibangun oleh Allah. Bangunan ini adalah tubuh Kristus, dan semua tempat tinggal adalah anggota-anggota tubuh Kristus. D. Pergi melalui kematian dan kebangkitan, membawa manusia ke dalam Allah untuk membangun tempat tinggal Allah. Aku pergi dalam ayat 2 berarti Tuhan akan pergi melalui mati dan bangkit, membawa manusia ke dalam Allah untuk membangun tempat tinggal Allah. Inilah pembangunan gereja yang disinggung dalam Matius pasal 16 ayat 18. Di sana Tuhan berkata, Aku akan mendirikan jemaatku. Dalam ayat 2 Tuhan berkata, Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apakah ini merupakan dua hal berlainan? Mustahil. Tuhan hanya mempunyai satu pekerjaan. Dia tidak mungkin menyiapkan bagi kita suatu tempat di surga dan serentak
membangun sebuah gereja di bumi. Ini tidak logis. Jika kita menjajarkan kedua bagian firman ini, kita akan nampak bahwa menyediakan tempat tinggal tak lain adalah membangun gereja. Bagi pembangunan gereja, Tuhan harus pergi menyediakan tempat, dan tahap terakhir ialah membangun Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 2. Kini Tuhan sedang membangun gereja. Pembangunan gereja ini sama dengan pembangunan Yerusalem baru. Seperti yang telah kita lihat, dalam seluruh alam semesta ini, Allah hanya mempunyai satu pembangunan, membangun tempat kediamannya yang hidup dari umat tebusannya. Menyediakan tempat, membuka jalan agar manusia dapat masuk ke dalam Allah. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Tuhan akan menggenapkan penebusan, membuka jalan agar manusia beroleh tumpuan untuk dibangun ke dalam Allah. Berarti Tuhan akan membentangkan jalan agar kita bisa berada di dalam Allah. Inilah inti pemikiran dari pasal ini. Jika kita ingin membiarkan Allah tinggal di dalam kita, kita harus terlebih dulu masuk ke dalam Dia. Jika kita tidak masuk ke dalam Dia, Dia tidak bisa masuk ke dalam kita. Begitu kita tinggal di dalam Allah, saat itulah Dia akan tinggal di dalam kita. Namun, bagaimana mungkin orang dosa seperti kita ini masuk ke dalam Allah? Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam Allah yang benar dan kudus? Itu mustahil. Kita adalah orang-orang yang terpisah jauh dari Allah. Tahukah Anda berapa jauhkah kita terpisah dari Allah? Tentu jauh sekali. Pernahkah Anda mengukur berapa besar jarak antara Anda dengan Allah? Pernahkah Anda menghitung berapa banyak rintangan atau penghalang yang terletak di antara Anda dengan Allah? Rintangan yang pertama ialah sifat dosa. Yang kedua ialah perbuatan dosa. Yang ketiga ialah dunia. Keempat ialah iblis, penguasa atau penghulu dunia. Dan yang kelima ialah maut. Selain itu, masih ada tubuh daging, ego, dan manusia lama juga menambah sekatan antara kita dengan Allah. Kita ini sangat jauh dari Allah. Bagaimana kita bisa dibawa masuk ke dalamnya? Bagaimana orang berdosa bisa masuk ke dalam Allah? Semua unsur pemisah, sifat dosa, perbuatan dosa, dunia, iblis, maut, tubuh daging, dan ego haruslah disingkirkan. Kemudian baru kita bisa mendekati Allah, bukan sekedar ke hadapan Allah, bahkan ke dalam Allah. Untuk ini perlu beberapa pekerjaan, beberapa persiapan. Tuhan perlu melakukan pekerjaan persiapan. Dia harus pergi bukan ke surga, tetapi ke salib untuk menyingkirkan semua aral rintangan. Semua rintangan telah disingkirkan oleh kematian Tuhan yang al-muhid. Di atas salib, Tuhan telah menyingkirkan segala rintangan di antara kita dengan Allah. Dia telah menanggulangi sifat dosa dan perbuatan dosa, dunia, penghulu dunia, tubuh daging, ego, manusia lama, bahkan maut. Melalui mati dan bangkit, Tuhan telah membentangkan jalan, telah menyediakan tempat agar membawa kita ke dalam Allah. Saya percaya inilah arti yang tepat dari kalimat "Aku pergi
untuk menyediakan tempat bagimu. Di Amerika Serikat, banyak jalan dan jalan bebas hambatan. Kematian dan kebangkitan Tuhan telah menyediakan jalan raya untuk membawa kita ke dalam Allah. Sebelum Tuhan disalibkan, ada banyak rintangan, hambatan yang menghalangi kita masuk ke dalam Allah. Kita tidak mempunyai jalan untuk masuk ke dalam Dia. Namun, melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan telah membuka, menyiapkan jalan, bahkan membentangkan jalan raya yang bisa membawa manusia ke dalam Allah. Tuhan telah memindahkan semua gunung, meratakan semua lekukan, membentangkan jalan raya, dan melunasi semua bea pemakai jalan. Kita tak perlu membayar apa-apa, kita boleh langsung masuk ke dalam Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan tidak hanya telah membuka jalan yang menuju ke dalam Allah, tetapi juga telah menyediakan suatu tumpuan bagi kita di hadapan dan di dalam Allah. Dengarkanlah kabar baik ini. Suatu tempat di hadapan dan di dalam Allah telah tersedia bagi kita. Asalkan kita percaya kepada nama Tuhan Yesus, kita pasti mendapatkan tumpuan di hadapan dan di dalam Allah. Kita harus bersorak, haleluya, aku mempunyai tumpuan di hadapan Allah. Bahkan di dalam Allah, Allah sendiri mustahil menolak aku. Oh, karena pekerjaan persiapan Kristus, Allah yang adil selamanya tidak mungkin bisa mengusir aku. Di dalam Allah, aku mempunyai tumpuan yang sekokoh ini. Saya bisa bersaksi kepada Anda bahwa mengenai fakta saya di dalam Allah, saya sangat yakin. Tanpa Kristus mati dan bangkit, kita takkan pernah mempunyai jaminan yang demikian. Tetapi karena Tuhan telah melewati salib dan bangkit dari antara orang mati, maka kita tahu bahwa kita telah beroleh kedudukan di depan Allah dan juga beroleh tumpuan di dalam Allah. Jangan sekali-kali mengira bahwa Tuhan pergi menuju ke surga untuk menyiapkan sebuah gedung yang megah di sana, sehingga kelak kita boleh masuk ke surga dan tinggal di dalam gedung megah itu. Pemikiran demikian itu terlalu rendah dan dangkal. Itu tidak berbeda dengan agama berhala atau kafir. Pemikiran ini dipegang oleh ajaran Katolikisme, bahkan juga sangat diterima oleh ajaran Protestanisme. Kita semua harus membuang pemikiran ini. Dalam menerjemahkan Ibrani pasal 9 ayat 24 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 22, bahasa Mandarin telah memakai ungkapan bangunan atau gedung di surga untuk istilah surga. Semua orang Cina tahu bahwa ungkapan bangunan atau gedung di surga itu adalah ungkapan yang berasal dari agama kafir. Itu adalah ciptaan agama kafir. Saya amat prihatin karena umat Kristen mau menerima pemikiran ini. Inilah yang disebut ragi dalam Matius pasal 13 ayat 33, di mana Tuhan telah memberitahu kita tentang perempuan yang menaruh ragi ke dalam tepung yang baik. Tepung yang baik dalam perumpamaan ini mengacu kepada Putra Allah sebagai roti hayat yang menjadi suplai kita. Sedangkan perempuan itu mewakili aliran kekristenan tertentu, dan ragi yang dibawanya itu melambangkan dosa, barang-barang najis seperti agama kafir dan berhala. Aliran-aliran kekristenan tertentu ini memasukkan barang-barang agama kafir ke dalam ajaran-ajaran mengenai doktrin Kristus. Pemikiran akan masuk ke dalam gedung di surga ini tidak lain adalah ragi yang dimasukkan ke dalam tepung yang baik.
Penebusan Tuhan bukan untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Penebusan Tuhan justru menyediakan tempat bagi kita di dalam Allah. Alangkah ilahinya pemikiran ini. Pemikiran ini berada pada level yang paling tinggi. Tuhan menebus kita untuk membawa kita ke dalam Allah dan menyediakan tempat bagi kita di dalam Allah. Setelah Anda membaca seluruh perjanjian baru, cobalah katakan, di mana kita berada? Di manakah kita berada setelah kita ditebus, diselamatkan, dan dilahirkan kembali? Di dalam Kristus, juga di dalam Allah. Surat Yohanes yang pertama juga mewahyukan bahwa kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Pasal 4 ayat 13. Inti pemikiran dalam seluruh perjanjian baru adalah setelah kita diselamatkan dan dilahirkan kembali, kita berada di dalam Allah dan di dalam Kristus. Allah dan Kristus adalah tempat tinggal kita. Sebaliknya, kita pun menjadi tempat tinggal Allah. Jadi, Allah dengan kita dan kita dengan Allah saling menghuni. Dengan jelas, Tuhan menegaskan bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi kita di dalam Allah, bukan di surga. Dia pergi menyediakan tempat supaya kita bisa masuk ke dalam Allah, sehingga melalui penebusannya Tuhan bisa membawa kita ke dalam Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia telah membawa kita ke dalam Allah. Puji syukur kepada Tuhan, kita masing-masing mempunyai tempat di dalam Allah. Anda lebih senang tempat di surga atau di dalam Allah? Kepergian Tuhan adalah untuk membawa manusia ke dalam Allah, untuk pembangunan tempat tinggalnya, kediamannya. Dia pergi ke atas salib untuk menggenapkan penebusan, menyingkirkan segala rintangan di antara manusia dengan Allah, agar membuka sebuah jalan bagi manusia dan membuat suatu tumpuan bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam Allah. Setelah tumpuan di dalam Allah diperluas, menjadilah tumpuan di dalam tubuh Kristus. Orang yang tak mempunyai tumpuan di dalam Allah juga tidak ada tumpuan di dalam tubuh Kristus, yang adalah tempat tinggal Allah. Maka penebusan yang dirampungkan oleh Tuhan bertujuan menyediakan tempat di dalam tubuhnya bagi murid-murid. F. Kepergian Tuhan adalah kedatangannya. Dalam ayat 3 Tuhan berkata, apabila aku telah pergi, aku akan datang kembali. Saya sungguh menyukai kalimat ini. Perkataan ini membuktikan bahwa kepergian Tuhan melalui mati dan bangkit adalah kedatangannya kembali kepada murid-muridnya. Ayat 18 dan 28. Ini berarti kepergiannya itu sama dengan kedatangannya. Dengan kata lain, Dia datang dalam kepergiannya. Kepergian Tuhan bukanlah perpisahannya, melainkan langkah lain dari kedatangannya. Kematian dan kebangkitan Tuhan merupakan langkah selanjutnya dari kedatangannya. Kepergiannya kepada maut merupakan kedatangannya ke dalam kita. Tujuan Tuhan adalah masuk ke dalam murid-muridnya. Ia datang di dalam tubuh daging, pasal 1 ayat 14. Juga berada di tengah-tengah murid-muridnya. Tetapi di dalam tubuh daging, Dia tidak dapat masuk ke dalam mereka. Dia perlu mengambil langkah lebih lanjut dengan melewati mati dan bangkit, agar Dia ditransfigurasi dari daging menjadi roh. Demikian Dia bisa masuk dan tinggal di dalam murid-murid seperti yang diwahyukan dalam ayat 17 sampai 20. Setelah kebangkitannya, Dia benar-benar datang dan menghembuskan dirinya sendiri,
yaitu Roh Kudus, ke dalam murid-murid. Pasal 20 ayat 19 sampai 22. Jadi, kepergiannya justru adalah kedatangannya. Izinkanlah saya menggunakan ilustrasi dari cerita yang pernah terjadi di Taiwan beberapa tahun yang lalu. Pada suatu hari, saya membeli sebuah semangka yang besar. Saya membawanya ke rumah dan meletakkannya di atas meja makan. Semua anak sangat tergiur. Kemudian semangka ini kami bawa ke dapur. Salah seorang di antara anak-anak berteriak, "Semangka itu jangan dibawa pergi." Saya menyuruh mereka untuk tenang, karena dibawa perginya semangka itu memungkinkan mereka untuk memakannya, sehingga semangka yang besar itu bisa masuk ke dalam mereka. Semangka tersebut harus melalui suatu proses, dipotong-potong. Beberapa menit kemudian, semangka yang besar itu datang kembali kepada mereka dalam bentuk potongan-potongan kecil. Semua anak merasa gembira. Tidak lama kemudian, semangka itu telah habis sama sekali. Kemana perginya? Ke dalam anak-anak. Akhirnya, semua anak menjadi anak-anak semangka. Diambilnya semangka itu bukanlah kepergiannya saja. Kepergian itu justru adalah kedatangannya yang lebih lanjut ke dalam anak-anak. Yesus ibarat buah semangka tadi. Bagaimana murid-murid dapat menelan dia? Itu mustahil. Dia harus melalui suatu proses, dipotong menjadi potongan-potongan. Dia pergi ke atas salib, dan di sana dia dipotong, juga diproses, bukan saja sampai berupa irisan-irisan, tetapi juga berupa sari buah semangka yang baik untuk diminum. Kini, Yesus bukan sekedar buah semangka, tetapi sari buah. Siapa saja yang minum Yesus, Yesus akan masuk ke dalamnya. Yesus pergi melalui kematian, supaya dia bisa datang kembali sebagai Kristus di dalam kebangkitan. G. Membawa kamu ke tempatku. Tuhan berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Ayat 3. Ini bukan berarti Tuhan menyambut kita ke dalam suatu tempat, melainkan membawa kita ke dalam dirinya sendiri. Tuhan membawa murid-muridnya kepada dirinya. Itu berarti dia menaruh mereka ke dalam dirinya, seperti yang ditunjukkan dengan kalimat, "Kamu di dalam aku," dalam ayat 20. H. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam ayat 3, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membawa kita kepada dirinya. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di manakah Tuhan? Apakah Dia di surga? Tidak. Dia berada di dalam Bapa. Tuhan menginginkan murid-muridnya juga berada di dalam Bapa. Ayat 17 dan 21. Karena Tuhan berada di dalam Bapa, maka Ia pun akan membawa kita masuk ke dalam Bapa. Dengan adanya kita di dalam Tuhan, kita, murid-murid, juga berada di dalam Bapa. Tuhan ada di dalam Bapa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan telah membawa kita ke dalam dirinya. Dengan berada di dalam Dia, kita pun di dalam Bapa, karena Dia di dalam Bapa. Di mana Dia berada, di sana juga kita berada. Hal ini dimungkinkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebelum kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus sudah berada di dalam Bapa, namun murid-murid tidak. Setelah kematian dan kebangkitannya, semua murid masuk ke dalam Bapa, sama seperti Tuhan telah dan tetap berada di dalam Bapa. Sampai saat itu, Tuhan bisa mengucapkan, "Di mana aku berada, kamu pun berada."
I. Jalan adalah Putra sendiri. Jalan untuk kita masuk Allah adalah Tuhan sendiri. Karena jalan itu adalah persona yang hidup, maka tempat kemana Tuhan membawa kita pun harus adalah persona yang hidup, yakni Allah Bapa sendiri. Tuhan sendiri adalah jalan yang hidup yang membawa manusia ke dalam Allah Bapa, tempat yang hidup. Sama seperti kita, murid-murid juga mengira bahwa tempat dan jalan itu kedua-duanya berupa tempat, bukan persona. Namun Tuhan berkata kepada mereka, "Akulah jalan." J. Realitas menjadi jalan. Dalam ayat 6, Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa Dia adalah realitas atau kebenaran. Jalan memerlukan realitas. Jika Tuhan bukan realitas Anda, Dia takkan menjadi jalan Anda. Realitas menjadi jalan. K. Hayat mendatangkan realitas. Realitas memerlukan hayat. Tuhan sendiri adalah hayat dalam kita. Hayat ini mendatangkan realitas kepada kita, dan realitas ini menjadi jalan yang membuat kita bisa masuk ke dalam Bapa. Pertama-tama, Kristus adalah hayat kita. Kemudian, hayat ini mendatangkan seluruh realitas kealahan kepada kita. Akhirnya, realitas kealahan ini adalah jalan bagi kita untuk masuk ke dalam Bapa. Ketika Tuhan menjadi hayat bagi kita, kita pun memiliki realitas. Ketika Tuhan menjadi realitas kita, kita pun menemukan jalan untuk masuk ke dalam Bapa. Bertahun-tahun saya tak paham mengapa Tuhan lebih dulu mengatakan jalan, kemudian baru kebenaran atau realitas, dan menempatkan hayat atau hidup sebagai yang terakhir. Akhirnya saya paham makna urutan ini. Untuk menjadi jalan kita, Tuhan harus menjadi realitas kita. Dan untuk menjadi realitas kita, Dia harus menjadi hayat kita. Mendapatkan Dia sebagai hayat berarti mendapatkan Dia sebagai realitas kita. Mendapatkan Dia sebagai realitas kita berarti mendapatkan Dia sebagai jalan kita untuk masuk ke dalam Allah Bapa. Tuhan sendiri adalah jalan. Jalan ini adalah realitas, dan realitas ini berada dalam hayat. Dalam ayat 6, Tuhan tidak mengungkapkan, "Tidak ada seorang pun yang mencapai surga kecuali melalui aku." Tidak, melainkan Ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tujuan Tuhan bukan membawa kita ke dalam surga, melainkan ke dalam Allah, yakni ke dalam Bapa. Tuhan bukanlah jalan untuk membawa kaum beriman ke dalam surga, melainkan membawa mereka ke dalam Bapa. L. Kepada Bapa. Bapa, persona yang hidup, adalah tujuan, sedangkan Putra, persona yang hidup, adalah jalan. Baik jalan maupun tujuan bukanlah tempat. Jalan itu Putra dan tujuan itu Bapa. Melalui Putra kita masuk ke dalam Bapa. Jalan maupun tujuan, kedua-duanya adalah persona yang hidup. Melalui kematian dan kebangkitan Putra, kita semua telah masuk ke dalam Bapa. Sekarang Putra di dalam Bapa, dan kita juga di dalam Bapa, karena kita di dalam Putra. Amin. Bagaimana dengan activity kita? Ya, sebagai orang usia lanjut, saudara dan saya tidak boleh cuma
duduk-duduk saja, klesetan, berbaring saja, tapi saudara mesti punya kegiatan, activity yang baik. Apa itu misalnya? Berjalan. Pelan-pelan tapi berjalan. Dan kegiatan itu harus rutin. Tidak cuma kalau seneng dilakukan, kalau tidak seneng tidak dilakukan. Tidak. Tetapi berdisiplin, berjalan. Dan juga otot-otot ini perlu dilatih. Karena itu misalnya Dokter Peti itu menyarankan kalau duduk menghadapi televisi, coba angkat barbel, bukan barbel yang beli, tidak usah beli begitu, tapi misalnya air minum yang 600 mili itu dianggap sebagai barbel kecil. Ini untuk melatih otot-otot kita. Kalau kita duduk, kita mungkin bisa ya jinjit-jinjit, itu seperti itu menggerakkan tubuh ini supaya aliran darah ini berjalan dengan baik.